bukan saja hanya menjadi pendengar. Jadi menjadi pendengar firman Tuhan itu tidak cukup. Kita harus menjadi pelaku. Dan di situ dikatakan poites, yaitu seorang pelaksana apa yang didengar, apa yang dipelajarinya. Seperti di situ dikatakan seperti orang yang sedang mempelajari tentang hukum yang memerdekakan. Dia pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dan bukan saja hanya mempelajari dengan tekun, tetapi mempraktekannya. Saya senang dengan anak saya Yesa. Dia itu suka lihat di YouTube tentang masakan. Ya. Masakan apa saja itu, lalu dia coba. Mesti mamanya suruh belikan, misalkan dia pengen buat ayam apa gitu ya, suruh belikan dan dia praktek betul. Apa yang dilihat di YouTube itu dia praktekkan. Dan dari situ akhirnya kita tahu dia bukan saja hanya teori, tetapi dia betul-betul menguasai karena suka mempraktekkan. Dan kalau dia terus-menerus praktekkan dan praktekkan, akhirnya dia menjadi seorang ahli. Iya kan? Seperti Pak Samuel itu kan ahli matematika dan sebagainya. Bukan saja hanya sekedar dia pelajari sekali saja pada waktu dia di kuliah, tetapi dia geluti terus. Ya, orangnya dia kan tekun. Mempelajari terus, geluti, lalu praktekkan, geluti, praktekkan dan sebagainya. Dengan punya anak les-les, itu kan sebenarnya dia bahan praktek dia sebenarnya. Iya enggak? Dengan praktek tersebut, Pak Samuel semakin ahli. Karena apa? Dia melakukan dan mengerjakan terus. Begitu juga firman Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Pada saat itu hanya sekedar pengetahuan di dalam pikiran kita. Itu nggak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tetapi pada saat seperti anak saya Yesa dan seperti Pak Samuel, apa yang dia dapat lalu dia praktekkan. Apa yang dia dapat dia praktekkan. Apa yang dia dapat dia praktekkan. Maka akhirnya dia menjadi ahli. Yakobus memberikan ilustrasi kalau kita ini hanya sekedar mendengar saja, hanya menjadi pendengar saja, maka digambarkan seperti orang yang sedang bercermin, Bapak Ibu. Kita baru saja bercermin dan pada saat kita pergi, kita sudah lupa akan wajah kita itu seperti apa. Pada saat kita sudah berdandan cantik tetapi kita nggak hafal dengan wajah kita karena kita hanya sekedar bercermin tetapi kita nggak memperhatikan dengan seksama. Yang dirindukan oleh Yakobus supaya kita ini tidak saja hanya menjadi pendengar tetapi juga mempraktekkan, melakukan akan firman itu. Seperti orang yang meneliti hukum dengan sempurna, yaitu orang yang sungguh-sungguh mempelajari dan secara mendalam dan mempraktekannya di dalam kehidupannya. Dan pada saat kita mempraktekannya, maka apa yang terjadi di situ akibatnya, kita akan merasakan kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa. Makanya seperti Pak Samuel kan sering upload ya, murid-muridnya yang berhasil dapat ranking dan sebagainya. Itu kan kebahagiaan kan, betul enggak? Ini loh hasil jerih payahku. Aku mempraktekkan ilmuku dan ternyata hasilnya luar biasa. Bangga enggak? Kalau Pak Samuel hanya sekedar mempelajari segala ilmu-ilmu tetapi enggak pernah ada hasilnya, apa yang menjadi kebanggaan? Hanya untuk Pak Samuel sendiri kan? Tetapi dengan mempraktekkan hal itu, ada buahnya. Karena ada buahnya itulah yang membahagiakan kita. Yang membanggakan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu itu menanam, ya, menanam cabai tetapi hanya keluar daunnya saja, tidak pernah ada apa cabainya. Kira-kira membanggakan? Tidak membanggakan. Tetapi kalau keluar cabainya, ya, seperti Pak Samuel juga sering suka menanamkan, saya sih kadang-kadang berbahagia. Ya, melon yang kecil itu ternyata manis. Cuma sayangnya kok hanya kecil dan satu. Saya nggak tahu sudah panen lagi, kok belum dibagi. Ya, kadang-kadang panen cabai juga saya kebagian dan sebagainya.
Dan itu ternyata membanggakan. Pada saat kita menanam dan menghasilkan buah yang luar biasa, begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dan ada hasilnya. Oh ya, aku ada sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Pada saat aku melakukan firman Tuhan, apa yang dikatakan aku kerjakan dan menghasilkan buah. Tadinya saya itu nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu penyembuh. Tetapi pada saat aku sungguh-sungguh berdoa, kan menghidupi firman itu. Dan ternyata mujizat itu terjadi, kesembuhan terjadi. Yang tadinya aku kekurangan, aku bingung. Tetapi pada saat aku berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan buka ke jalan di dalam kehidupanku. Itu menghasilkan buah. Jadi kita mempraktekkan. Jangan sampai ada kesulitan sedikit, datang kepada orang lain. Ada permasalahan, lalu datang kepada orang lain. Bagaimana kita akan mengalami mujizat itu? Jadi firman Tuhan yang ada itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul merasakan kebahagiaan dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, Yakobus menekankan supaya kita mengendalikan lidah. Kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat buat orang lain,